Terima kasih ya Bapa yang Maha Baik, karena pengasihan-Mu semata kami semua ada seperti keberadaan kami pada saat ini di penghujung hari pada bulan Juni ini. Segala suka dan duka mengiringi di setiap waktu yang kami jalani. Akan tetapi karena penyertaan-Mu atas kami, Engkau menopang dan menguatkan langkah kaki kami, hingga kami tetap boleh dapat selalu memelihara pengharapan dan sukacita, serta damai sejahtera dalam hidup yang kami jalani. Saat ini, tuntun dan bimbinglah kami yang ingin menyentuh firman-Mu. Kiranya Bapa berkenan melingkupi kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya melaluinya kami dapat mengerti dan memahami serta dimampukan untuk dapat melakukannya di keseharian hidup kami. Banyakkan hamba-Mu yang lemah dan tak berdaya ini untuk menyampaikan kehendak-Mu melalui firman yang dibacakan dan yang akan kami renungkan bersama. Bersabdalah ya Bapa, kami umat-Mu telah siap untuk mendengarkan. Dengan kuasa Roh Kudus dan melalui nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Syair, kitab Mazmur 100 ayat 1 sampai 5 yang akan kita baca secara responsorial, di mana saya akan membaca ayat yang tulisannya keluar. Bapak, Ibu, saudara sekalian membaca yang ayat tulisannya ke dalam. Firman Tuhan menyatakan demikian. Pujilah Allah dalam baiknya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Sebab Tuhan itu baik. Demikian pembacaan kita. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu dan ucaplah syukur pada Allah. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan Mazmur 100 ayat 1 sampai 5 dalam konteks pelayanan dan kesaksian sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan.
Mazmur ini adalah ajakan yang kuat dan indah untuk memuji Tuhan dengan sukacita dan syukur yang tulus. Pujian dan syukur ini tidak hanya dinyatakan melalui kata-kata dan nyanyian kita, tetapi juga melalui tindakan nyata dalam pelayanan dan kesaksian kita sehari-hari. Mazmur ini mengajarkan kita untuk bersorak-sorai bagi Tuhan dan beribadah dengan sukacita. Dalam kehidupan modern yang seringkali penuh dengan tekanan dan kesibukan, kita mungkin merasa sulit untuk selalu bersukacita dan beribadah dengan hati yang gembira. Namun, pemazmur mengingatkan kita bahwa sukacita dalam ibadah adalah respon alami ketika kita menyadari kebaikan dan kasih setia Tuhan. Ketika kita melayani orang lain, baik dalam lingkungan gereja maupun di luar, kita mengekspresikan sukacita ini. Melayani orang lain adalah salah satu cara kita menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Sebagai contoh, ketika kita membantu sesama yang membutuhkan bantuan kita tidak hanya meringankan beban mereka saja, tetapi juga memuliakan nama Tuhan melalui tindakan kita. Setiap tindakan pelayanan kita, dari hal yang kecil seperti memberikan waktu untuk mendengarkan orang lain, hingga aksi besar seperti terlibat dalam kegiatan sosial, adalah wujud syukur kita yang nyata dan tulus kepada Tuhan yang telah memberkati kita dengan begitu banyak hal. Mari kita perhatikan ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga ini mengingatkan kita untuk mengenali Tuhan sebagai pencipta dan pemilik kita. Ini berarti bahwa dalam setiap aspek hidup kita, termasuk dalam pelayanan dan kesaksian, kita harus mengakui bahwa kita adalah milik Tuhan. Dan segala sesuatu yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Ketika kita melayani, kita melakukannya bukan untuk mendapatkan pujian dari manusia, tetapi sebagai bentuk pengabdian diri kepada Tuhan yang telah menjadikan kita dan memelihara kita. Pelayanan yang kita lakukan adalah tanggapan kita terhadap pengenalan bahwa kita adalah umat Tuhan dan kawanan domba gembalaannya. Misalnya, dalam konteks pekerjaan kita dapat melayani Tuhan dengan bekerja dengan penuh integritas dan memberikan yang terbaik dalam segala hal yang kita lakukan. Dalam hubungan kita dengan orang lain, kita dapat bersaksi tentang kasih Tuhan melalui sikap kita yang penuh kasih, pengampunan, dan kesabaran. Setiap tindakan pelayanan dan kesaksian ini adalah perwujudan dari pengenalan kita akan Tuhan sebagai pencipta dan pemelihara kita. Perhatikan ayat 4 dan 5. Pada ayat yang keempat dan kelima, menekankan pentingnya masuk ke hadirat Tuhan dengan nyanyian syukur dan puji-pujian,
serta mengingat kebaikan dan kasih setianya yang kekal. Ini adalah panggilan untuk menjalani hidup yang penuh dengan syukur yang tercermin dalam setiap tindakan kita. Ketika kita bersyukur, kita mengakui kebaikan Tuhan dan menunjukkan iman kita kepadanya. Pelayanan dan kesaksian kita menjadi sarana untuk menyatakan syukur ini. Misalnya, dengan terlibat dalam pelayanan di gereja, seperti mengajar ibadah hari Minggu PKPA dan PKPP, ikut membantu dalam kegiatan sosial atau mendukung program kegiatan, kita tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga kita memuliakan Tuhan. Kesaksian kita kepada orang lain tentang apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kita adalah cara kita membagikan sukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Dengan berbagi cerita tentang kebaikan Tuhan, kita menguatkan iman orang lain dan menarik mereka untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kesaksian ini tidak harus selalu dalam bentuk kata-kata. Seringkali tindakan kita yang mencerminkan kasih dan kebaikan Tuhan lebih banyak berbicara daripada kata-kata. Mazmur 100 ini mengajarkan kita untuk selalu bersyukur dan memuji Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, pelayanan dan kesaksian adalah ekspresi nyata dari rasa syukur kita kepada Tuhan. Dengan melayani dan bersaksi, kita memuliakan Tuhan dan menyatakan iman kepada dunia. Masuklah ke dalam hadirat Tuhan dengan hati yang penuh syukur dan pujian. Biarlah pelayanan dan kesaksian kita menjadi cermin dari kasih setia Allah yang kekal. Dalam setiap tindakan pelayanan kita, ada syukur yang tak terucap kepada Tuhan yang telah memberkati kita. Syukur kita kepada Tuhan diwujudkan dalam pelayanan dan kesaksian yang tulus. Ketika kita melayani sesama, kita mengakui Tuhan sebagai pencipta dan pemelihara kita. Setiap tindakan kebaikan adalah sebuah pujian yang hidup bagi nama Allah. Mari kita memuliakan Tuhan melalui setiap perbuatan baik yang kita lakukan, menunjukkan iman kita dalam tindakan nyata, dan mari melayani dengan sukacita sebagai wujud nyata dari kasih dan anugerah Allah, serta terus bersemangat dalam melayani dan menjadi saksi yang setia. Dengan selalu mengingat bahwa Tuhan itu baik dan kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, berpelkas sebagai wujud syukur kita adalah ketika kita melayani sesama dan mempersaksikan Allah melalui perbuatan sebagai kesaksian kita kepada sesama. Dan tahun ini kita sebagai warga jemaat Efrata Tobolali, sebagai jemaat mandiri yang kecil, yang tidak dilirik dan kurang mendapatkan dukungan, sudah sepatutnya bersyukur pada Allah yang Maha Pengasih. Karena pada akhir bulan Juli nanti, tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu, BPIB bersama
Departemen Perkes, dan Yayasan Kesehatan BPIB telah melirik dan memandang keberadaan Efrata Koboali di Bangka Selatan. Pada tanggal 25 sampai 28 Juli, BPIB akan menunjukkan kepada kita warga jemaat BPIB Efrata Koboali salah satu cara berperkes BPIB dalam melayani kota dan masyarakat Bangka Selatan, khususnya Koboali, untuk mewujudkan gereja yang berdampak kepada kota dan masyarakat sekitarnya atas keberadaannya. Dalam kerangka perayaan hari ulang tahun Yayasan Kesehatan BPIB yang ke-22 yang akan disiarkan langsung dari Koboali ke seluruh wilayah BPIB ke 3/4 wilayah Indonesia, dan yang akan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Majelis Sinode BPIB. Tuhan memberikan kehormatannya kepada Bapak Ibu. Tuhan memberkati dan menyinari hidup dan kehidupan Bapak Ibu sebagai warga jemaat Efrata Koboali, yang membuat saya bersemangat dan berbangga terhadap Bapak Ibu semuanya yang mau terus-menerus berusaha menjadi lebih baik di mata Tuhan. Oleh karenanya, dalam persiapan menuju hari pelaksanaannya, saya menghimbau dan mengajak kepada seluruh warga jemaat BPIB Efrata Koboali dan simpatisan sebagai tuan rumah. Mari kita buka hati dan pikiran untuk bersatu dan menyatu. Tidak ada kepentingan lain selain untuk memuliakan Allah. Mari kita belajar terlebih dahulu untuk melayani dan bersaksi kepada sesama kita di antara sesama warga jemaat, untuk mau saling mengerti, saling menopang, dan saling membantu untuk segala apa yang akan kita perlukan di waktu pelaksanaan hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang mau melayani dan bersaksi sebagai wujud syukur atas kasih Allah dalam hidup kita sekalian.